Pemirsa, sore tadi Ketua Umum Partai Nasdem beserta jajaran DPP Partai Nasdem bertemu dengan pimpinan PKS Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPP PKS di Jakarta. Nah, menarik adalah kemudian kita melihat posisi dari Nasdem sebagai anggota dari koalisi Jokowi Ma'ruf, sementara PKS yang memilih sebagai oposisi dari pemerintahan ini. Nah, ada 3 hal yang setidaknya menjadi highlight dalam pertemuan tadi yang disampaikan oleh Sekjen PKS. Yang pertama adalah kedua parpol sepakat menghormati sikap politik masing-masing. Perbedaan sikap politik tidak menghalangi, bersama-sama menjaga demokrasi dan juga memperkuat fungsi check and balances di parlemen. Kemudian yang kedua, menjaga kedaulatan NKRI dengan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak memberi ruang pada intoleransi, kemudian radikalisme dan juga terorisme. Kemudian yang ketiga adalah menyadari sosiologis dan historis bangsa. Yang ini merupakan upaya pada waktu itu merebut kemerdekaan antara kelompok nasionalis dan juga kelompok Islam sehingga harus bisa menjaga warisan tersebut. Ini adalah poin-poin kesepakatannya. Namun yang menarik adalah Surya Paloh juga menggarisbawahi terkait dengan etika berpolitik di sini. Apakah memang ada yang tidak beretika dalam politik kita hari ini? Kita nanti akan membahas bersama-sama. Namun kita akan mencoba untuk menyampaikan apa yang Surya Paloh dan juga Soebul Iman sampaikan tadi di kantor DPP PKS. Kami berdua sepakat ini memberikan sebuah arti keterikatan etik dan moralitas kedua institusi partai politik ini untuk tetap mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi partai politik yang kami pimpin. Baik itu kepentingan PKS maupun kepentingan Nasdem. Itu yang jelas. Jadi saripatinya di sana sebenarnya intinya. Pendekatannya adalah moralitas dan edukasi terhadap bagaimana etika berpolitik yang sebaik-baiknya bisa kita lakukan bersama di negeri ini. Itu jelas. Kedua, masalah 2024 masih jauh sekali. Doakan aja agar kami tetap sehat walafiat, keluarga besar, Partai Kesejahteraan Sosial, sejahtera, sehat semuanya, energi positifnya lebih menonjol. Demikian. Kita ingin menegaskan bahwa pertemuan ini adalah dalam rangka ikhtiar kita sebagai sesama partai politik, bagaimana kami bisa membangun demokrasi Indonesia ini yang lebih baik, lebih sehat, ya. Di mana hari-hari ini orang dapat dengan mudah begitu posisi berbeda, kemudian orang menuduh, menyangka bahwa pasti itu bermusuhan. Di sini kami ingin menegaskan, Bang Surya di dalam pemerintahan, kami di luar pemerintahan, itu tidak menyebabkan kami bermusuhan, saling menjatuhkan, tetapi kami bisa bersinergi yang di dalam maupun yang di luar pemerintahan. Nah, ini kami harapkan menjadi sumbangan dari kedua partai ini bagi pendidikan politik demokrasi di Indonesia. Mudah-mudahan kami bisa terus menjalin. Tadi Bang Surya sudah menyampaikan setelah pertemuan ini mudah-mudahan nanti di parlemen terjadi komunikasi intensif antara fraksi PKS dengan fraksi Nasdem, juga tentu di tingkat DPP juga demikian. Nah, adapun tadi yang ditanyakan boro-boro Pilpres 2024 ya Bang. Pilkada 2020 pun tidak disinggung sama sekali. Insya Allah, tapi dalam perjalanan mudah-mudahan itu menjadi agenda yang bisa kita bicarakan bersama. Ya, demikian. Kita akan flashback sedikit kenapa PKS memilih beroposisi. Di sini kita lihat ada pernyataan dari Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro, yang mengatakan, kita lihat teman-teman, kita tampilkan grafiknya. Setelah pimpinan MPR bertemu Pak Jokowi pada 16 Oktober lalu, saya diajak bertemu Pak Pratikno untuk membahas kabinet. Tapi kemudian PKS menyatakan ingin di luar kabinet. PKS bahkan menolak undangan bertemu dengan Presiden Jokowi. Ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Umumnya atau Presidennya Soebul Iman, yang bercerita soal pengalaman Hidayat Nur Wahid yang diajak Pratikno untuk bertemu dengan Jokowi. Tapi undangan ini ditolak dengan Hidayat Nur Wahid mengatakan posisi PKS akan tetap menjadi oposisi untuk menjaga ruh demokrasi. Nah, namun di sisi lain ada
pengamatan atau analisa dari dosen komunikasi Universitas Brawijaya yang menganalisa bahwa salah satu alasan kenapa PKS tetap di luar koalisi adalah karena ada parpol di koalisi Jokowi yang sangat anti PKS dan parpol itu sangat kuat posisinya. Betulkah ini? Nanti kita akan tanyakan ke Mas Burhanuddin Muhtadi yang meneliti khusus soal PKS. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat grafik selanjutnya pemirsa, ini adalah peta di parlemen saat ini bahwa kita tahu posisinya unik. Nasdem dengan 59 kursi di parlemen adalah anggota dari koalisi Jokowi. Dia ada di ring pertama, Anda bisa lihat di sana dengan 4 parpol yang lain. Sementara Gerindra yang baru diajak bergabung dengan mendapatkan 2 jatah menteri kita bisa katakan berada di ordinat atau orbit yang kedua. Nah, sementara PKS ada di luar koalisi, tapi hari ini ada pertemuan antara Nasdem yang merupakan ring 1 dari Jokowi yang juga berkeringat, berdarah-darah ketika waktu Pilpres kemarin bertemu dengan PKS oposisi. Apa maknanya dan seperti apa peta kemudian nanti di parlemen? Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Yang pertama ada Zulfan Lindan, Ketua DPP Partai Nasdem. Bang Zulfan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Mas Pipin Sopian, juru bicara PKS. Mas Pipin, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat malam, Mas. Malam. Saya akan ke Bang Zulfan terlebih dahulu. Jadi apa yang disepakati dalam kaitannya dengan check and balances, Bang, antara Nasdem dengan PKS? Kalau pembicaraan tadi itu tidak berkaitan dengan soal check and balance, ya, itu berjalan dalam konteks mengkritisi. Jadi walaupun Nasdem ada di dalam, PKS ada di luar, tetap kita bersama-sama mengkritisi jalannya roda pemerintahan ini. Ini dalam rangka kepentingan untuk membangun bangsa dan program-program pemerintah yang jauh lebih baik. Mengkritisi jalannya pemerintahan, tapi posisi Nasdem di dalam juga tetap akan kritis. Itu selama ini kan berjalan, karena kan tadi seperti dijelaskan oleh Sohibul Imam bahwa fungsi daripada DPR ini kan sosial kontrolnya itu kan harus jalan, fungsi kontrol ya. Jadi kita berada di DPR sebagai partai yang mempunyai kursi di DPR itu menjalankan sosial kontrol. Sosial kontrol kan tidak bisa dijalankan tanpa mempunyai daya kritis. Nah, ini harus dibedakan oposisi dengan daya kritis. Nah, oleh karena itu, di sini mungkin antara PKS dengan Nasdem itu bisa berjalan seiring dalam konteks mengkritisi ini. Tapi posisinya kan berbeda. Satunya koalisi, satunya adalah di luar. Nah, selama ini memang begitu. Selama ini kita di DPR, ya terus terang saja pada periode pertama Pak Jokowi tetap saja bisa kerjasama PKS dengan Gerindra, PKS dengan Nasdem, Nasdem dengan PKS. Itu berjalan biasa. PDIP juga seperti itu. Semua partai tidak ada koalisi yang utuh ya. Okay. Seperti kita lihat dalam pemilu seolah-olah ini fix gitu, nggak ada. Jadi nah, kita ini jangan lagi terbangun hanya sifatnya personal anggota DPR dalam komisi-komisi yang ada atau hanya sekedar antar anggota fraksi. Baik. Tetapi ini mulai dibangun oleh Nasdem dan PKS ini melalui secara organisatoris, secara struktur itu terbangun dengan baik sehingga koalisi ataupun koalisi yang daya kritis ini tidak sifatnya insidentil. Oke, saya akan ke Mas Pipin terlebih dahulu. Mas Pipin, apa arti pertemuan ini bagi PKS, Mas? Ya, saya kira ini salah satu momen bersejarah ya bagi PKS dan Nasdem, hubungan pasca Pilpres, di mana Nasdem memang dari awal mendukung Pak Jokowi dan PKS berada di luar. Kemudian Pak Prabowo masuk menjadi bagian dari pemerintahan dan PKS konsisten sampai saat ini. Dan kami melihat bahwa mungkin Nasdem melihat konsistensi PKS di situ dan kami sampaikan ketika ketemu kemarin sebelumnya dengan Pak Prabowo dan hari ini ketemu dengan Pak Surya Paloh, kami menegaskan bahwa kami menghormati setiap pilihan politik. Kami berada di luar pemerintahan, sama-sama membangun bangsa, dan silakan Nasdem juga di dalam pemerintahan. Tapi PKS berada di luar pemerintahan ini, apakah dikarenakan memang sikap PKS atau memang ada 1-2 parpol yang di dalam koalisi yang anti PKS? Ya, sejak awal, kalau tadi melihat bagaimana diskusi yang hangat ya, Bang Zulfan, antara Pak Surya Paloh dan Habib Salim, Ketua Majelis Syuro kami, Pak Habib Salim sampai menyatakan bahwa PKS mengambil posisi sebagai oposisi adalah panggilan sejarah. Bagaimana demokrasi harus sehat ke depan. Apa jadinya kalau semua masuk ke dalam pemerintahan sehingga tidak ada yang menjadi oposisi. Jadi itu adalah betul-betul murni pilihan PKS secara rasional dan kewajaran demokrasi. Dan ini tadi yang ingin kami di-appreciate oleh Surya Paloh terkait dengan
etika berpolitik ini, Bang Zulfan? Ya, saya kira ini berkaitan dengan pendidikan politik. Kalau Pak Surya mengarahkan ini, pertemuan ini adalah penting sekali untuk pendidikan politik untuk generasi kita yang akan datang. Mas Burhan, apakah Anda melihat pertemuan ini seindah itu oleh yang dijelaskan oleh dua tokoh ini? Tentu ada pesan. Satu, pesan yang dikirim kepada elit partai politik yang lain. Kedua, kepada publik secara luas. Kalau kita tangkap ya, read between the line, itu jelas pesannya diarahkan ke Gerindra, satu lagi ke PDI Perjuangan. Ya, dua itu pesan. Ini pesan yang elit. Mana? Saya ingin ke Gerindra terutama dulu. Ini terkait pesan soal dengan apa? etika. Gitu ya, Oke. etika. Dikatakan sikap Gerindra nggak beretika artinya dengan bergabung ke koalisi. Tentu ucapan dari politisi itu tidak bisa to the point yang disampaikan oleh para pengamat. Ya, politisi pasti menggunakan kata-kata yang lebih terukur, yang lebih measure. Eufemisme. Tetapi kita paham betul arahnya ke sana. Bahwa dalam politik itu ada fatsun politik yang harus dipegang. Kalau kalah ya berada di luar. Kalau menang ya ada di dalam. Itu eksplisit muncul dari kedua tokoh partai politik PKS dan Nasdem. Yang kedua itu massa. Nah ini menurut saya di situ kredit yang harus diberikan kepada Nasdem. Pintar memainkan sentimen massa, terutama dari basis pendukung Gerindra yang kecewa dengan pilihan politik elit Gerindra yang masuk ke dalam. Jangan lupa suasana kampanye yang terpolarisasi itu terbangun sedemikian lama. Jadi, untungnya apa buat Nasdem, Mas? Tadi Anda katakan Nasdem pintar. Nasdem dengan Gerindra itu berada dalam satu captive, partai tengah. Oke. Nah kalau kemudian Nasdem itu mencoba menarik basis Gerindra yang kecewa karena pilihan elit partainya yang masuk ke dalam, itu lebih mudah daripada PKS. Karena PKS dengan Gerindra itu agak jauh dari spektrum ideologis. Bang Zulfan, ini nampaknya... Jadi dari sisi itu, jadi bayangkan Rory, ada segmen 45% masyarakat yang memilih Pak Prabowo dan berharap narasi program yang ditawarkan Pak Prabowo dijalankan kalau menang, kalau kalah ya berada di luar. Oke. Nah kalau kemudian mereka melihat Pak Prabowo masuk ke dalam, lantas buat apa ada pemilu? Itu yang menurut saya kita akan coba pintar. Breakdown satu persatu terkait dengan ingin menyindir atau mengkritik sikap dari tadi Mas menyampaikan dua partai. Anda baru menyampaikan soal Gerindra. Nanti saya akan kembali soal dengan PDI PDI Perjuangan. Soal Gerindra, betulkah ini adalah kritik terhadap Gerindra? Tadi Pak Surya juga mengatakan beberapa kali terkait dengan etika berpolitik, moralitas berpolitik. Jadi begini, kalau saya lihat dari semangatnya Pak Surya ini kan ini semangat yang tulus. Sudah lama sekali kerinduan, selalu Pak Surya mengatakan kita tidak boleh mengambil jarak dari kekuatan politik manapun. Nah, komunitas Islam, partai Islam itu kan salah satu kekuatan politik yang harus kita bisa bekerja sama untuk membangun bangsa ini. Itu kerinduan Pak Surya sudah lama kali diungkapkan bersama kita sesama anggota DPP. Nah ini kan persoalan momen. Kapan momen itu bisa diambil? Inilah hari ini kebetulan ada pertemuan yang informal antara Presiden PKS dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, lalu diwujudkan pada hari ini. Tapi Nasdem sudah ikhlas belum Gerindra gabung koalisi? Oh, ikhlas. Saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nasdem nggak ada. Karena begini, kita ini kan harus yakin, komit dengan kemampuan kita dan kualitas kita, dan bagaimana kita membangun partai ini secara struktur yang lebih baik, membangun kader yang lebih baik. Tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa, siapapun yang masuk ke dalam koalisi ini kita ketakutan. Oke. Begini misalnya, sedikit saja. Bayangkan setelah pemilu itu Pak Surya Paloh yang suka didatengin elit partai lain. Misalnya pertemuan gondang dia, ada Ketua Umum Partai Golkar, PKB, pertemuan Prabowo. Kemudian, ya betul. Kemudian juga Pak Prabowo yang datang ke rumah beliau. Nah sekarang mendatangi. Artinya itu yang saya sebut tadi, ada satu menurut saya manuver politik yang cantik yang ingin dimainkan oleh Pak Surya Paloh sambil memberi pesan. Pesannya tentu tidak ada hal yang satu kali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Ini saya tambahkan sedikit. Ini kunjungan balasan sebenarnya. Kunjungan balasan. Kunjungan balasan. Sudah sering sekali Pak Soebul Iman datang ke Nasdem. Ya, kemudian praksi-praksi PKS itu berapa kali datang ke praksi Nasdem. Oke. Lalu inilah kunjungan balasan. Baik, nanti saya akan ke Mas Pipin. Mohon maaf, kita harus jeda terlebih dahulu terkait dengan akan seperti apa nanti peta di parlemen pasca pertemuan ini. Kami akan segera kembali membahasnya sesaat lagi. Saya akan ke Mas Pipin. Mas Pipin, pasca pertemuan ini akan seperti apa sikap PKS di parlemen nanti? Apakah menjadi oposisi yang benar-benar strict?
Atau oposisi yang oportunis? Lihat-lihat dulu isunya. Saya kira sejak awal kami punya kredo oposisi loyal terhadap kepentingan rakyat dan bangsa itu yang kami sampaikan. Jadi ketika memang program Pak Jokowi pro rakyat kita dukung, kalau tidak tentu kita kritik. Bukan berdasarkan pragmatisme. Kami tidak ada ikatan, kami tidak merasa diikat oleh kontrak politik berdasarkan bagi-bagi kekuasaan menteri. Kami sejak awal di luar karena memahami bahwa ya bahaya demokrasi ini, kita bisa kembali ke rezim Orde Baru kalau misalnya semua masuk ke dalam pemerintahan. Saya kira pada titik tertentu, saya mohon maaf, para pendukung pemerintah, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan mendukung kebijakan apapun. Tapi retorika soal demokrasi itu sudah sangat sering disampaikan. Tapi saya justru malah ingin mengkritisi apakah ini tujuan 2024, apakah ini tujuan untuk menyelamatkan basis konstituen dari PKS, dan apa jadinya kalau misalnya PKS juga ikutan kepada pemerintah? Betul, jadi harus dipahami bahwa partai politik PKS mengambil sikap oposisi itu, pertama kami melihat sebagai kewajaran demokrasi. Ini sangat penting saya kira, check and balances penyeimbang di berbagai negara, termasuk negara maju selevel Amerika. Jadi saya kira kita bisa berkaca bahwa negara maju menggunakan sistem demokrasi, yang menang jadi the ruling party, yang kalah menjadi oposan begitu. Saya kira ini adalah penyeimbang. Tidak mungkin semua kita berpikir semua kebijakan pemerintah itu baik. Yang kedua adalah kami melihat bahwa harus ada di mana partai yang bisa secara leluasa di luar untuk mengkritik dan kemudian tetapi kami murni betul-betul menyuarakan aspirasi rakyat. Bagaimana mungkin misalnya kemarin ketika Pilpres ada 68 juta pemilih Pak Prabowo. Kemudian mereka dalam berbagai survei 70% mereka menginginkan memang ada penyeimbang pemerintah. Terus kemudian tidak ada satupun. Saya kira PKS mengambil jalan itu dan kemudian saya kira tidak mengambil ceruk Gerindra, tetapi ingin mendengarkan aspirasi mereka bahwa harus ada di partai di luar pemerintah. Jadi ceruk Gerindra nampaknya menarik, Mas Burhan. Potensinya sangat besar dan diperebutkan. Apakah artinya 2024 Gerindra bisa bahaya, tanda merah nih? 2024 itu ada dua momentum. Satu, Pak Jokowi tidak bisa maju lagi. Artinya PDI Perjuangan tidak lagi bisa memanfaatkan kotel efek dari Pak Jokowi. Nah, siapa yang paling bisa memanfaatkan misalnya basis pendukung Pak Jokowi yang merasa tidak seluruhnya suaranya disalurkan PDI Perjuangan? Ya partai-partai yang berada secara spektrum ideologis dekat dengan PDI Perjuangan. Nah, yang kedua, Gerindra masuk ke dalam pemerintahan. Ini kali pertama sejak Gerindra didirikan, Gerindra berada di dalam pemerintahan. Dan sayangnya setelah 2 kali pemilu luar biasa keras pertarungannya. Jadi basis konstituensi Gerindra yang anti pemerintah itu sudah terbentuk setelah 2009, terutama 2014 dan 2019. Tadi Anda juga selain menyinggung soal Gerindra, juga menyinggung bahwa pertemuan ini ingin menyampaikan pesan untuk PDIP. Apa pesannya untuk PDIP? Nah, kan begini, bagaimanapun kan ada rivalitas diam-diam atau terang-terangan di antara mitra pendukung Pak Jokowi. Antara PDIP dan Nasdem. Faksi Tengku Umar dengan faksi Kondang Dia. Kira begitu ya. Nah, Pak Surya Paloh itu bukan hanya mencoba untuk mendapatkan dukungan dari Golkar atau dari PKB atau dari P3 dalam kerangka menaikkan bargaining position ke PDI Perjuangan, tetapi juga dengan menggait mitra oposisi. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi bukan, karena bagaimanapun Pak Prabowo ketika masuk ke dalam gerbong Pak Jokowi tidak bisa dilepaskan dari figur yang sangat dekat dengan Tengku Umar. Jadi pada dasarnya ini ada counterbalancing gitu ya. Nah, betul tujuannya ini Bang Zufan, counterbalancing, karena ada dua pole, dua kutub di dalam internal Pak Jokowi antara Tengku Umar dengan Gondang Dia. Ya, saya kira kalau dari sudut pandang Nasdem tidak pernah merasa bahwa ada persaingan antara Nasdem dengan PDIP, karena kita berjalan biasa saja, berjalan seiring. Yang penting semuanya mempunyai loyalitas, komitmen, bagaimana menyukseskan terutama program yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Itu satu. Kemudian, nah mungkin kalau kita breakdown ke bawah bisa berbeda dalam konteks mengkritisi. Ini pasti berbeda. Bisa saja bahwa PDI melihat bahwa ini tidak perlu dikritisi, kemudian Nasdem melihat ini perlu dikritisi. Apa ini yang perlu dikritisi? Ya, misalnya program yang diajukan oleh menteri atau undang-undang misalnya yang diajukan oleh pemerintah, kita bisa saja berbeda. Sering kadang
terang saya katakan dalam periode yang lalu misalnya bahwa Nasdem itu kadang-kadang sejalan dalam bicara soal undang-undang dengan Gerindra atau dengan PKS. Tetapi PDIP juga sering berseberangan dengan Nasdem. Jadi itu sebenarnya kalau kita lihat dalam program ketika dibawa ke dalam parlemen itu memang bisa terjadi sharing ya, terjadi kebersamaan kesamaan pemikiran antara partai-partai yang memang sebenarnya di luar koalisi. Saya masih ingat ada pernyataan dari sejumlah pengamat politik, Mas Burhan, bahwa pada periode yang lalu Jokowi kadang-kadang justru malah lebih nyaman dengan Gerindra jika dibandingkan dengan mitra koalisi khususnya PDIP. Apakah ini artinya juga akan mengulang kenyamanan Jokowi dengan partai oposisi dibanding dengan satu atau dua partai koalisinya? Memang dalam relasi antara eksekutif dengan legislatif, kita tidak bisa fix memakai definisi koalisi oposisi secara tegas. Jadi karena dalam mitra koalisi ada beberapa elemen partai yang kemungkinan akan mencari titik temu yang lebih nyaman secara elektoral. Misalnya, kalau ada kebijakan yang tidak populer yang harus diambil oleh Pak Jokowi, misalnya harus menaikkan BBM misalnya. Karena misalnya subsidi yang harus terlalu besar untuk ditanggung oleh negara. Tapi saat yang sama partai-partai tadi kan merasa kebijakan itu tidak populer, apalagi kalau diambil jelang 2024. Di situ ada semacam ada semacam gap. Pak Jokowi tidak bisa maju lagi 2024, otomatis kepentingan atau beban elektoralnya berkurang. Tapi partai-partai pendukungnya masih ikut pemilu 2024. Jadi ini yang saya sebut relasinya kadang-kadang nggak terlalu tegas. Apakah dia oposisi atau koalisi? Pada titik tertentu gitu ya, ada partai yang jelas oposisi. Definisinya sederhana, mereka tidak menitipkan kadernya di kabinet. Nah, jumlahnya sekarang signifikan, meskipun di bawah 50%. Ya. Jadi ada semacam blessing in disguise dengan tidak melibatkan Demokrat dengan PAN dalam kabinet. Tetapi jumlah totalnya jadi kurang lebih sekitar 28%. Itu bukan jumlah yang sedikit. Okay. Nah, kalau misalnya dalam kerangka tadi counterbalancing, itu, kemudian Pak Surya Paloh atau Nasdem mendapatkan energi tambahan dari mitra partai yang berada di oposisi, tentu dari sisi posisi tawar naik. Belum lagi secara elektoral ada basis pendukung Gerindra yang mungkin saja kecewa dengan pilihan elit politiknya yang berada. Jadi ada political gain dari situ. Tapi nanti saya akan tanyakan kepada dua politisi ini terkait dengan tadi Pak Surya yang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyatakan bahwa atau menggarisbawahi terkait dengan moralitas dan juga etika berpolitik. Siapa yang tidak beretika dalam berpolitik? Hari ini kita akan membahasnya sesaat lagi. Berkali-kali Surya Paloh menyinggung soal etika berpolitik, moralitas berpolitik. Memangnya ada yang tidak beretika dalam berpolitik saat ini, Bang Zulfan? Begini, kalau kita lihat secara umum, bahwa politik ini kan kita lihat secara luas, misalnya kemarin itu ada partai-partai yang memang berada di luar koalisi pemerintah. Kemudian ada partai koalisi pemerintah. Nah sekarang kan persoalannya etika politik itu kan harus menjaga konsistensi. Posisi kita di mana? Kalau posisi kita seperti PKS, memang dari awal di luar yaitu dia menjaga moral dan etika politik. Tetapi ketika siapa yang disindir? Ya saya tidak menyebut ya, tapi itulah kita bicara dalam bentuk konsepsi politik. Ya itu bisa terjadi ketika orang memang tidak berkomitmen dengan apa keputusan yang dia ambil, ini dianggap tidak beretika. Nah, menurut Anda Gerindra bergabung ke koalisi beretika atau tidak? Ya kalau secara politik menurut saya ya tidak lah. Ya, secara politik kita melihat, kita kan kalau sudah mengatakan saya berada di luar, saya kompetitor Anda, ya saya akan terus berada di luar dan bagaimana kita melakukan perbaikan dari luar. Bukan permusuhan. Itu bisa dibangun sebenarnya. Sebenarnya begini, Gerindra ada di luar pun Pak Jokowi tetap bisa bekerja sama dengan Gerindra. Nah, tapi kan memang kita kan tidak tahu. Sama halnya dengan PKS bisa bekerja sama dengan bisa Pak saja, Jokowi. tapi kan PKS tidak mau. Kan buktinya tadi Pak Hidayat Nur Wahid sudah diajak bicara, tapi kan tidak mau. Nah inilah saya kira begini, pendidikan politik yang dimaksudkan Pak Surya Paloh itu bahwa semua hal-hal yang bisa mengganggu ya jalannya
semangat perubahan dalam kita membangun pendidikan politik bagi masa depan bangsa ini itu harus terjaga. Kalau itu tidak terjaga, maka apa? Yaitu orang tidak ada pegangan, tidak ada prinsip. Kalau Mas Pipin melihat soal etika berpolitik, memang ada yang tidak beretika dalam berpolitik menurut PKS? Ya, saya kira ada pihak yang melihat bahwa ketika berada di luar seakan-akan kami tidak pro rekonsiliasi, kami tidak mau membangun kemajuan bangsa. Narasi-narasi seperti itu berbahaya dan kami ingin meluruskan. Jadi ketika kami berada di luar, silaturahim tetap terjaga. Dan tadi juga disampaikan bahwa tidak baik ke depan misalnya narasi tentang kelompok agama maupun nasionalis begitu ya, saling merasa bahwa sama-sama membangun bangsa, tetapi ada semacam isu-isu yang dihembuskan terkait dengan radikalisme dan yang lainnya. Di situ tadi clear bahwa sama-sama menghormati pilihan politik, sama-sama jangan sampai ada semacam prasangka buruk bahwa seakan-akan kalau Partai Islam membawa agenda tertentu dan kemudian nasionalis kemudian benci terhadap Partai Islam. Tadi saya kira clear pada pertemuan tadi, pesan yang disampaikan bahwa kita beretika, bahwa jangan sampai politik ini dibawa seakan-akan memang kita bermusuhan dari atas ke bawah. Tapi sikap Mas, yang menjadi pertanyaan publik, sikap dari PKS terhadap isu radikalisme, intoleransi, atau misalnya anti Pancasila, itu seperti apa sebenarnya? Kami jelas dari awal bahwa kami anti radikalisme, kami anti intoleran. Dan kami tadi sebutkan bahwa separatisme, terus kemudian komunisme, semua hal itu bagi kita semua selesai. Tadi semua disampaikan dengan Partai Nasdem. Kita sama-sama Pancasila, mengusung NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu semua sudah selesai. Tinggal bagaimana caranya kita membangun bangsa kan? Perbedaannya adalah bagaimana ketika dengan adanya potensi dukungan, sekali lagi potensi dukungan dari mereka yang tidak pro terhadap Pancasila, yang nampaknya menemukan inang di dalam tubuh PKS. Saya kira kita tidak bisa menghindarkan, yang bisa kita lakukan adalah memberikan pendidikan politik. Bagaimana PKS berpolitik dengan santun, dengan beretika tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh berbeda politik kemudian bermusuhan antar keluarga, antar tetangga. Bahkan PKS ketika kalah, sudah ketika kemudian mohon maaf Pak Prabowo pindah ke pemerintahan, ya sudah kami menghormati itu. Tetapi memang indah rasanya bangsa ini, negara ini kalau misalnya semua komponen bangsa bersatu menghargai sikap masing-masing. PKS sebagai oposisi ditunjukkan nanti di parlemen, tentu kita akan mengkritik saat ini misalnya BPJS naik 100%. Tentu PKS sebagai oposisi karena tidak punya ikatan menteri di dalam pemerintah, kita akan lebih leluasa mengkritik itu. Dan ada rencana kenaikan tarif dasar listrik. Saya kira itulah poin di mana oposisi PKS akan semakin keras, tegas, tetapi tetap santun, elegan, mewakili, menyampaikan aspirasi dari rakyat Mas Indonesia. Burhan, Anda riset Anda soal PKS sangat mendalam. Apakah Anda bisa menjustifikasi apa yang disampaikan oleh Mas Pipin ini? Ya, pertama dari sisi publik, maksudnya ada hal yang harus diapresiasi dulu. Apa yang disampaikan oleh elit Nasdem maupun PKS, bahwa dari pertemuan kedua tokoh, kedua partai ini ada pesan yang penting untuk diserap, itu betul. Itu harus kita apresiasi dulu. Bahwa apapun perbedaannya, itu tidak lantas membuat silaturahmi dan rekonsiliasi terganggu. Pilihan politik harus dijaga. Bagaimanapun Nasdem dari sisi dukungan kepada Pak Jokowi itu jauh lebih awal. Begitu juga dengan PKS. Dari sisi sikap oposisional terhadap Jokowi juga lebih awal. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk silaturahmi. Itu satu. Yang kedua, memang kalau kita lihat dari PKS ketika melihat Pak Jokowi itu timbul tenggelam, terutama di tingkat lokal. Maksudnya Mas, di Solo itu salah satu partai pendukung Pak Jokowi itu PKS. Gitu ya. Kemudian ketika Jokowi masuk ke di Jakarta, memang kendaraannya bukan lagi PKS, tapi PDIP dengan Gerindra. Jadi tetapi dari sisi ideologis memang jelas bedanya antara Pak Jokowi yang kita tahu kader PDI Perjuangan dengan PKS. Jadi sulit untuk ketemu gitu ya. Jadi PKS ketika melakukan kritik terhadap kebijakan Pak Jokowi itu juga mendapatkan dukungan kuat dari basis masanya. Menurut Anda nyaman tidak misalnya Pak Jokowi misalnya nih, hypothetical question, berkoalisi dengan PKS kemarin? Itu seperti sinergi negatif.
Jadi Saya kimiawinya tidak nggak dapat. setuju pada Kimiawinya poin nggak dapat. itu. Jadi Pertama, Mas Burhan, ya. dari sisi basis massa, baik pendukung Pak Jokowi maupun pendukung Pak PKS, itu nggak ketemu. Jadi ini narasi yang sebetulnya tadi kita ingin menyelesaikan dengan Nasdem. Yang narasi yang selalu dibangun oleh Mas Burhan dan kawan-kawan mungkin bahwa memang ideologi Islam misalnya nasionalis tidak bisa bersatu begitu ya, Bisa, tidak bisa PKB juga bekerjasama. partai Islam, P3 Ya, juga partai dan Islam. saya kira bisa-bisa poin aja. pentingnya adalah bahwa hari ini memang ingin disampaikan poin nomor 3 tadi ya. Jadi meskipun ada kelompok Islam yang tetap kami sangat perhatian dengan isu kebangsaan dan kemudian kelompok nasionalis juga sangat concern dengan isu keagamaan. Saya kira ini bisa disatukan, bisa bekerja sama dalam berbagai kesempatan. Tapi Pilkada, bersatu kan kemudian tidak harus dalam bentuk koalisi. koalisi. Jadi data saya saya kira data empirik, Mas di Budi. daerah juga Jadi, melakukan kerjasama. Begitu. Saya kira pada prakteknya ketika kita bersama itu tidak ada lagi dikotomi itu. Jadi poinnya adalah ketika narasi itu dibangun seakan-akan tidak bisa bersatu, itu yang berbahaya. Ini Dan bukan itu yang hanya ingin narasi, diklarifikasi. tapi ini data kalau kata Mas Burhan. Saya tidak sedang berasumsi ya. Iya. Misalnya contoh, saya kasih contoh. Begini, kasih kesempatan saya bicara. Jadi kalau kita lihat data, mereka yang cenderung punya sikap kritis terhadap Pak Jokowi itu umumnya datang dari satu kelompok Muslim yang modernis. Yang kedua, kalau kita tracing siapa mereka-mereka yang kebetulan tidak mendukung Pak Jokowi, itu di basis-basis Masyumi tahun 55. Itu datanya. Suka tidak suka, disetujui atau tidak setujui. Dan ya. ini bukan narasi, Bukan. tapi data. Dan kebetulan secara historis, kalau kita percaya terhadap pendekatan historis, mereka yang mendukung Pak Soekarno, yang representasi dari kelompok ideologis nasionalis, itu dari kelompok Islamnya Islam tradisionalis. Oke. Jadi NU gitu loh. Jadi Bukan the PKS. history just repeat by itself. Gitu. Inilah ini bukan narasi, Mas inilah Pipin. poinnya. Inilah poinnya. Jadi ketika fakta itu demikian, katakanlah benar apa yang disampaikan oleh Mas Burhan, maka memang posisi elit partai, kami partai Islam dan kemudian partai nasionalis, kemudian menjalin kerjasama, Di situ. memisahkan antara perbedaan, kemudian apa persamaan yang kita lakukan. Iya, Saya poinnya di situ. Jadi Artinya jangan tidak harus sampai- dalam satu sistem, Betul. tapi untuk suatu hal tertentu bisa saja bekerja Di situ sama. yang saya apresiasi Dengan bahwa meskipun menyingkirkan ada perbedaan perbedaan itu. tadi, itu tidak lantas menghalangi silaturahmi tadi. Soalnya kalau gitu ya. masuk dalam satu sistem tolak menolak, positif dengan positif, Mas. Di situ yang menurut saya harus kita apresiasi orang seperti semangat yang disampaikan oleh Ketua Dewan Suro PKS dan Pak Surya itu kan bagaimana membangun kerjasama dalam konteks bingkai Pancasila dan NKRI. Oke, Itu baik, yang ingin dibangun gitu loh. Oleh karena itu kalau kita bicara soal NKRI dan Pancasila termasuk Undang-Undang Dasar, maka perbedaan apapun itu bisa selesai. Baik, Dan baik. PKS Asal bingkainya sepakat. adalah itu. Iya. dan jangan Kita saling akan jeda menegasikan. terlebih dahulu. Gitu ya, Kita kira-kira. akan jeda terlebih dahulu, teman-teman. Nanti saya akan tanyakan seperti apa kemudian konstelasi politik khususnya di parlemen pasca pertemuan ini sesaat lagi. Bang Zulfan, pasca pertemuan ini akan seperti apa konstelasi politik di parlemen? Konstelasi politik di parlemen itu kan bergantung kepada isu, itu pertama. Nggak bisa kita melihat bahwa dari awal kita sudah menentukan sikap terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi kalau kebijakan pemerintah nanti kita lihat memang itu terus terang saja merugikan bagi bangsa dan negara, atau katakanlah apakah dalam aspek ekonomi, politik, sosial dan lain-lain, kita lihat memang tidak sesuai dengan apa yang ingin diperjuangkan oleh partai, maka ya kita harus kritisi. Contohnya apa? Contoh Kalau misalnya yang begini. kemarin rame itu kan undang-undang KPK misalnya. Ya, misalnya begini ya. Nanti kan akan banyak undang-undang penyiaran misalnya, undang-undang KPPU, undang-undang RKUHP aja koperasi. juga belum. Banyak sekali undang-undang yang belum selesai pada minggu lalu. Dan revisi. Nah, itu kan tidak selesai itu kan karena masih ada perbedaan antara pemerintah dengan DPR. Dan perbedaan itu antara pemerintah dengan DPR bukan antara pemerintah dengan yang non koalisi. Itu perbedaan antara pemerintah dengan partai koalisi. Apakah PDIP, kadang-kadang Nasdem, Golkar dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita melihat nanti pada kebijakan pemerintah apa yang dilakukan. Tapi tidakkah dengan memegang 5 parpol seharusnya kepala dari 5 parpol ini sudah dipegang, buntut-buntutnya di DPR juga akan mengikuti? Enggak, tidak pasti. Tidak menentukan itu. Itu makanya saya kira inilah uniknya sistem politik kita, bahwa ternyata DPR tidak selalu sejalan dengan
koalisi yang ada di dalam pemilihan presiden. Mas Burhan, perspektifnya seperti apa, Mas? Ya memang lagi-lagi ini bagian dari kutukan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial itu dual legitimacy. Masing-masing punya legitimasi kembar. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, DPR dipilih langsung oleh rakyat. Nah, DPR sendiri itu tidak monolitik. Nah, buat partai yang sifatnya veto player, tentu mudah buat Pak Jokowi memastikan dukungan, terutama mereka yang mendukung pemerintahan. Misalnya Gerindra, Nasdem, PDI Perjuangan itu veto player itu. Ada ketua umum yang sangat kuat gitu ya, yang tentu saja mudah buat Pak Jokowi meminta komitmennya. Tetapi dan kadang-kadang ketiga pimpinan ini akan bertarung secara masalahnya internal. Ketiga pimpinan ini kan masing-masing punya agenda sendiri-sendiri yang kadang-kala berbeda dengan kepentingan Pak Jokowi. Disitulah parlemen akan bermain. Jadi menurut saya dinamika politik parlemen relasinya dengan eksekutif ke depan itu ditentukan oleh 3 orang. 1 Ibu Mega, 2 Surya Paloh, 3 Prabowo. Yang lain mungkin menjadi penari sorak. Tapi fakta bahwa Megawati mengundang Prabowo pada waktu ke kediamannya, kemudian dengan fakta bahwa Surya Paloh mengunjungi kantor DPP PKS, Anda melihat apa? Jadi pertama kan kalau kita lihat sejarahnya, ya, yang membawa tanda kutip ya Pak Prabowo ke dalam itu kan orang dekat Ibu Mega. Jadi kemudian ada semacam pertanyaan apakah Pak Prabowo itu representasi atau kepanjangan tangan dari kepentingan Ibu Mega atau tidak. Karena kemudian muncul analisis bahwa Pak Prabowo diajak untuk mengurangi posisi tawar Pak Surya Paloh. Jadi di situ baru kemudian Pak Prabowo tiba-tiba pengen juga menjadi pemain juga di dalam koalisi. Udah kejadian dengan mengunjungi partai-partai koalisi yang lain. Betul. Jadi ada semacam principal agent problem di situ. Jadi prinsipalnya siapa, agentnya siapa, tapi masing-masing punya kepentingan. Ketika dikaitkan dengan kunjungan hari ini. Nah, itu bagian dari tadi saya sebutnya Pak Surya Paloh coba ingin menaikkan posisi tawar bukan hanya dalam konteks bisa mendekati Golkar, PKB, P3, tapi juga mitra oposisi yang lain. Jadi kira-kira kalau sederhananya ada klaim PDI Perjuangan menarik Prabowo untuk memisahkan Pak Prabowo dan Gerindra dengan anasir radikalisme, tetapi Pak Surya Paloh dengan Nasdem ingin menarik PKS. Jadi, nanti saya minta pendapat dari Mas Pipin terkait dengan analisa itu. Kami akan segera kembali di segmen terakhir sesaat lagi. Sejumlah analisa mengatakan justru tantangan atau bahkan mungkin masalah terbesar bagi Jokowi nanti adalah anggota-anggota koalisinya sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya, mungkinkah nanti PKS justru malah bergandengan erat dengan Jokowi pada suatu isu? Ya, tentu. Dan saya kira PKS punya namanya politik gagasan. Sejak awal kampanye kemarin kami membawa politik gagasan. Dan itu tentu akan diperjuangkan di DPR. Kami akan mengajak semua komponen. Dan pada hakikatnya memang di DPR itu meskipun kami sedikit minoritas misalnya sebagai oposisi, tetapi kami bisa mengajak partai lain. Misalnya pada isu, misalnya kami memperjuangkan namanya memberlakukan SIM seumur hidup. Ini kan dibutuhkan oleh masyarakat. Kami mau ngajak nanti Nasdem, semua partai yang lain untuk mendukung. Tentu kami juga akan meminta dukungan Pak Jokowi. Yang kedua, misalnya kami ingin menghapuskan pajak sepeda motor. Jadi supaya sepeda motor dihapuskan bagi siapapun. Jadi saat ini masyarakat membutuhkan itu. Jadi karena kritik kami terhadap pemerintah misalnya, saat ini banyak memberikan insentif pada orang kaya, tetapi masyarakat miskin, kalangan ke bawah yang punya motor, punya tunggakan motor, itu tidak dihapuskan. Kami akan tawarkan itu kepada partai yang lain dan kepada pemerintah. Dan kalau misalnya Jokowi setuju, bisa saja malah bergandengan tangan dengan Jokowi. Ya, pada posisi itu kami bisa bergandengan tangan, tetapi sikap kami tetap kritis sebagai oposisi. Artinya bisa juga Nasdem nanti berlainan sikap dengan Presiden? Kalau dengan Presiden saya kira enggak ya. Tapi kan dengan gini. Tapi 3 orang tadi itu, Bu Mega, Pak Prabowo, Pak SP bisa berlainan sikap? Bisa saja. Ini kan soal leadership. Ya, jadi siapa di antara ketiga ini mempunyai leadership yang memang mumpuni, punya kualitas, punya kemampuan untuk bagaimana mengorganisir, memanage seluruh persoalan-persoalan bangsa yang ada. Nah, saya kira Pak Surya Paloh sudah mempelajari itu dengan sangat dalam. Ya, sehingga kenapa bisa akan komunikasi dengan bahkan dengan HTI kita bisa komunikasi nggak Nasdem? Bisa, kenapa nggak bisa? Dia warga negara Indonesia, dia punya hak, kita punya kewajiban untuk terakhir ke Mas Burhan. Tadi Anda mengatakan ada veto player di dalam kalangan koalisi. Pertanyaan kemudian, who's actually the boss?
Pak Jokowi. Tetap Pak Jokowi. Jadi pertanyaan sederhana, apakah manuver seorang Surya Paloh itu tidak mendapatkan approval dari Pak Jokowi? Saya yakin tidak mungkin. Minimal Pak Jokowi memberi angin. Nggak mungkin Pak Surya Paloh melakukan manuver ke sana kemari tanpa dukungan seorang Pak Jokowi. Minimal memberi angin. Karena kalau misalnya ada salah satu ketua umum yang terlalu kuat posisi tawarnya, yang paling dirugikan adalah Pak Jokowi sendiri. Artinya Pak Jokowi masih the boss-nya. Masih. Ya. Bukan partai yang paling besar, bukan PDIP, bukan Bu Mega. Bukan. Jokowi still the boss. Oke, terima kasih teman-teman atas analisa dan juga waktunya di Prime Talk malam hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Rodi Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.